Tiba-tiba ente kerja masuk zuhur, masuk asar. Kira-kira kalau ente sholat lama gimana? Berubah ente kemudian sholat khusyuknya. Berarti konsep sholat khusyuk bukan dilihat dari segi lamanya seseorang berdiri atau dari segi cepatnya orang itu berdiri, tapi sholat khusyuk adalah orang yang pertama kali dia sholat kebiasaannya kayak apa? Tohir biasa sholat zuhur, asar, maghrib cuman dalam waktu 3 menit, ya udah itu khusyuknya. Gitu loh. Topik biasa sholat zuhur, asar misalkan 10 menit, ya itu biasa khusyuknya. Gitu. Jangan disamain sholatnya wali, para aulia dengan sholat kita. Oh saya juga sholat cuma 2 menit kelar. Saya sholat 2 menit kelar. Khusyuk gak? Ya. Ente sholat lama. Bismillahirrahmanirrahim. Lama kan? Belum tentu khusyuk. Ya. Orang yang sholat lama belum tentu diterima oleh Allah, dan orang yang sholat cepat pun belum tentu diterima oleh Allah. Pertanyaan yang kedua, saya ditanya, oh ente kok nggak sholat? Sholat nomor 2 tak penting syahadat, benar? Pernah dengar tuh? Ya tak? Kok nggak sholat? Sholat nomor 2, yang penting syahadat. Rukun Islam 25, pertama syahadat, kedua sholat. Orang yang sudah mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah muslim, yakin gitu dia, ya tak? Nah yang kedua, rukun yang kedua dia sholat. Kan gitu. Nah, ada orang meninggalkan sholat dalam konsep dua konsep dan 2 alasan. Ya, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ada orang meninggalkan sholat karena membangkang. Ingat nih. Nanti masuk dalam ibadah puasa saya lariin. Orang yang meninggalkan sholat karena malas tetap musyrik. Orang yang meninggalkan sholat karena membangkang murtad hukumnya. Ya. Orang yang meninggalkan sholat karena malas maka hukumnya tetap dia musyrik. Orang yang meninggalkan sholat karena membangkang perintah Allah berarti dia sudah murtad. Dia sholat, dia puasa. Dia kagak sholat, dia puasa. Aneh mah sholat nggak biasa, tapi puasa aneh puasa. Gitu ya. Ada yang bilang, wah sholat ente nggak, ibadah puasa ente nggak diterima. Kenapa? Ente nggak sholat. Gitu. Saya bilang tadi ada 2. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, orang yang meninggalkan sholat karena membangkang perintah Allah. Ketika dia membangkang perintah Allah maka terhukum dia murtad. Ketika dia sholat, dia malas sholat, dia puasa. Urusan puasanya urusan diterima oleh Allah. Ketika dia tidak sholat karena membangkang Allah, lalu dia puasa, maka puasanya secara otomatis ditolak. Karena udah murtad. Ya, tandain itu, bedain ya. Sholat, orang meninggalkan sholat karena 2 konsep. 1, meninggalkan sholat karena malas. 2, meninggalkan sholat karena membangkang perintah Allah. Kalau sudah membangkang perintah Allah berarti dia sudah keluar dari Islam. Makanya ada hadis Nabi yang membedakan antara muslim dengan kufur adalah tarkus sholat. Dalam konsep dia membangkang perintah Allah. Ya, yang lebih bego lagi, dia lakukan ibadah sholat puasa sunnah, ya, tapi dia puasa, dia sholat juga. Nah, dia melakukan dia lakukan itu ibadah sholat, dia kagak sholat, tapi dia melakukan puasa Senin. Ada? Dia kagak sholat nih. Sholat kan wajib ya. Dia puasa Senin Kamis. Nah, ini dari mana nih rumusnya? Lebih aneh ini ya. Buat saya lebih aneh. Mendingan dia sholat, gitu ya, dan mendingan dia puasa, gitu kan? Nah, sebelah tadi orang meninggal sholat punya 2 kategori. 1, dia meninggal sholat karena malas. 2, dia meninggal sholat karena membangkang sama Allah. Ketika dia sholat karena malas enggak dia sholat, berarti tetap dia muslim. Tapi ketika dia tidak sholat karena membangkang perintah Allah, berarti dia sudah murtad. Ada di sini yang meninggalkan sholat karena membangkang, ada?
Ada nggak? Ya, rata-rata kalau ditanya kenapa ente nggak sholat, aneh males. Masih muslim, ya masih muslim. Tapi ketika dia sudah bertaubat sama Allah, taubat dia sama Allah nih, mau sholat, berarti dia harus mengkodok sholat yang ditinggalkan berapa tahun. Itu bukan males, dia akan kodok tuh sholatnya selama dia mulai taubat. Ini ya, nanti kita ulas lagi minggu depan. Ya, apa kaitan syahadat dengan sholat, apa kaitan syahadat puasa, sholat dengan ibadah puasa, ibadah zakat. Karena ini 5 konsep rukun Islam itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Syahadat wajib, sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib. 5 konsep ini wajib. Jadi tidak ada orang yang menyatakan aneh mah sudah syahadat, sholat mah nomor 2. Nah kalau nomor 2 berarti puasa nomor 3. Sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Nanti kita ulas lagi.